Halo semuanya, selamat datang di Kepo Films. Gua Kepo. Gua Boy. Di konten kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang paling dekat lah antara mahasiswa dengan kuliah. Iya. Yaitu adalah dosen salah satunya. Udah ngomongin dosen kita ya? Iya, ngomongin dosen. Siap. Sebelumnya maaf ya kalau ada yang tersinggung ya. Iya. Berat sih. Lumayan berat ya. Aman, lanjut. Di sini kita akan mengklasifikasikan dosen nih, berbagai jenis dosen. Tapi kita akan membaginya dari 3 kategori kita dulu nih. Yoi. Mungkin suatu saat ada lagi, tapi sejauh ini kita akan membaginya seperti ini dulu. Iya, suatu saat ada lagi. Enggak tahu. Ya, kita akan membagi dosen menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama adalah dosen sohib. Itu levelnya paling tier, paling tinggi. Yoi. Terus Paling yang tinggi ya? iya, yang kedua dosen biasa atau dosen fair lah. Dosen standar. Yang terakhir adalah dosen killer. Wih, Iya, dosen yang ditakuti oleh banyak mahasiswa. Ini gue juga takut nantap kamera nih. Iya, sama nih. Oke, di sini kita akan ngobrolin dulu. Pertama dari yang paling senang-senang aja dulu, dosen sohib ya. Sohib, boleh. Iya, ini dosen yang paling dicintai lah biasanya sama mahasiswa ya. Mahasiswa yang Lo memang ada dosen sohib ada? Ada dong. Ada, gue juga ada. Oke, yang pertama dosen sohib itu biasanya nih yang paling baik ya. Itu biasanya peduli sama mahasiswanya. Iya, benar. Kayak misalnya nih, kita ada ketinggalan nilai atau belum ngumpulin tugas. Biasanya tuh dosen ngingetin nih, ini yang belum ngumpulin, tolong ngumpulin. Wah, itu udah baik banget sih. Iya, itu menurut gue baik banget sih. Parah. Mungkin kalau teman-teman yang ada yang masih SMA gitu lah, guru juga begitu. Wah, di kampus itu jatuhnya udah baik banget. Sebaik-baiknya dosen itu kalah sama guru ya. Iya, parah. Pokoknya guru udah terbaik sih, ntar lu pada ngerasain sih kayaknya nanti kalau emang lu kuliah. Tapi dosen saya biasanya mirip-mirip sama guru, tapi mungkin nggak akan guru banget gitu yang sekalian sampai disamperin, kalian diingetin. Enggak. Iya, kalau ini enggak. Udah nggak kayak gitu. Kalian udah gede kan, udah kuliah jatuhnya. Nah, yang kedua biasanya dosen sohib itu atau dosen yang paling baik itu nilainya cenderung bagus gitu, memberikan nilai gitu ya. Wah, kamu dapat A nih, kamu dapat A, kamu dapat A semua ya kan. Kalau enggak minus atau enggak B. Sejelek-jeleknya itu dia sama orang yang paling belangsak lah di kelas itu. Paling sialan di kelas. Tetap dilulusin. Walaupun nilainya enggak A ya. Iya, walaupun nilainya enggak A ya. Namanya mahasiswa kalau lulus ya bersyukur. Iya, udah tahu mangkak, enggak tahu diri. Kadang gua waktu itu gue pernah punya dosen nih. Gue lupa semester berapa, cuman jadi kan di kampus gue tuh syarat nggak masuk tuh kalau mau ikut UTS sama UAS 3 kali doang tuh. Iya, kalau jadi lebih dari 3 kali sebelumnya kasih tahu kalau di kuliah itu ada jadwal absen ya. Misalnya kalian jatahnya dalam 1 semester itu dalam 1 mata kuliah tuh 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali kalian nggak bisa ikut ujian. Nah, gue pernah tuh sama dosen itu nggak masuk nggak apa-apa. Pokoknya yang penting tugas jalan gitu. Oh iya. Seenggaknya lo ngelakuin sesuatu ya. Iya. Nih gue nih abis UTS, beres UAS, abis UTS nih, nggak pernah masuk sama sekali gue. Sampai UAS datang gue. Diizinin. Wah, itu sohib banget sih. Sohib banget. Kalian mahasiswa jangan cepu-cepu dosen kayak gitu. Keep aja dosen kayak gitu baik. Nah, biasanya juga dosen sohib itu kalau obrolan tuh nyantai sama mahasiswa ya. Kita misalnya di Jakarta nih, kita bisa ngomong gue lu sama dosen. Itu kan mungkin kalian nggak kebayang ngomong gue lu sama yang dosen sama dosen ya. Tapi kebanyakan dosen yang kayak gini tuh bisa ngomong gue lu. Bisa sih. Tapi kalian lihat-lihat lagi sih sebenarnya. Iya, kalau dia udah mulai biasa ngomong gue lu, kalian cobalah pelan-pelan tipis-tipis ya. Tapi jangan berarti dosen-dosen lo ngomong jorok anjing-anjing gitu, jangan. Walaupun gue pernah, tapi dalam konteks bercanda dan dia juga nyantai gitu. Beruntung lah kalian kalau bisa dapat dosen yang kayak gitu. Nah, dosen kedua ini kita klasifikasikan adalah dosen biasa atau dosen yang fair lah. Ini mayoritas banyak dosen yang kayak gini. Biasanya mahasiswanya dipandang sama semua. Lu tuh mahasiswa, lu udah gede, lu punya tanggung jawab sendiri. Iya, benar banget. Iya, jadi ya enggak, kalau absen ya udah, ini tanggung jawab lu. Lu batasnya segini, ya udah lu lakuin segini. Kalau enggak ya lu nggak bisa ikut ujian. Terus tugas juga kalau misalnya emang dikasih tugas, lu ngerjain tugas ya lu dapat nilai tugas, kalau enggak ya enggak gitu. Iya, sesimpel itu dosen fair biasa. Dan biasanya itu kita masih bisa ngobrol nyantai sama dosen kayak gitu ya. Masih bisa. Tapi biasanya nggak bisa yang gua lu, kecuali nyantai, udah nyantai banget lah. Kayak bercanda-bercanda mungkin di luar kelas, kayak di dalam kelas juga bisa, tapi lihat porsinya berbeda. Benar-benar. Dosen kayak gini tuh lumayan banyak dan tergolong kita masih nyantai untuk menghadapi dosen kayak gitu. Yang penting respect tipis-tipis aja ya. Dan selanjutnya itu biasanya kalau urusan nilai dosen kayak gini ya sesuai namanya fair aja.
Kalau lu bagus di kelas, lu aktif di kelas, nilai lu bisa A. Yoi. Tapi misalnya kalau lu cuma ngerjain tugas doang, nggak kontribusi banyak ya, nilai lu ya biasa aja, bagus tapi biasa aja gitu. Tapi kalau lu belangsak di kelas ya sudah begitu, nilai lu bakal belangsak juga. Tapi nggak memungkinkan juga dosen kayak gini kalian bisa nego lagi sih. Tetap bisa negosiasi lagi untuk seenggaknya lu dilulusin gitu. Iya. Biasanya dosen-dosen masih rada ada hati gitu ada hati pasti. buat ngelulusin anaknya. Atau dosen biasa tergantung lobian berarti kalau iya. Tapi dosen biasa tuh masih bisa dikompromi lah. Tapi beda jauh sama dosen sohib ya. Beda lagi, beda jauh. Tapi tetap enak kok, masih enak sama dosen yang biasa, dan itu banyak di gua. Nah, yang terakhir nih. Dosen apa tuh, killer ya? Dosen killer. Waduh. Iya. Ngadep sana aja bisa gak sih, ngadep sana ya nggak bisa ya? Ya kita gini ngomongnya. Nah kalau dosen killer itu jangan dong. Nah kalau dosen killer itu nilainya beneran biasanya fair. Tapi dapetinnya susah. Iya. Aduh. Kayaknya dosen killer tuh susah banget dapet nilai A ya. Susah banget. B aja alhamdulillah dah. B aja sudah alhamdulillah asli. Gitu. Kalau untuk dosen kayak gitu biasanya ya lu kalau bener-bener aktif banget di kelas, mantep. Temen gue nih yang nilainya bagus banget lah, pokoknya dia top tier gitu di kampus di fakultas gue, dia tetap nggak dapat A, dapatnya A minus. Wow. Udah top tier, udah top tier banget itu ya. Oh iya. Pokoknya ya kayak gitu urusan nilai ya bener-bener kalian harus jago banget. Gue juga pernah tuh waktu itu, jadi gue ngambil, gue lupa juga semesternya berapa. Gue ngambil matkul ini, terus ada nama dosennya kan. Terus gue bilang ke senior gue, bang dosen yang gini gimana sih? Wah lu gak bakal lulus lu sama dia, gak bakal lulus tuh. Sampai digituin gak bakal lulus. Terus gue dengan pedenya gue membuktikan dong ya kan, dengan gue aktif di kelas ya kan. Untungnya teori tuh aktif di kelas, tugas ngerjain C pak. C pak. Itu udah lu se-effort maksimal mungkin. Mungkin tugas ngerjain semua, gak ada yang bolos gue. Aduh. Gue juga pernah sih dosennya, mungkin nih jatuhnya dosen ngeselin nih. Gue udah effort paling banyak, sering ngebantu temen di kelas, dan gue tuh sampai tugas akhirnya tuh gue bikin gue ngasih produknya ke dia. Nilai gue B-min. Aduh. B-min nilai lu. Iya. Kacau banget pak. Wah gimana ya? ya? Itu gue nggak ngerti penilaian dari si dosen yang killer ini ya. Cuman mungkin entah dari penampilan yang gue kayak gimana, gue juga nggak tahu gitu. Nah ngomong soal tampilan, bridgingnya bagus ya. Biasanya dosen killer itu punya aturan-aturan khusus di kelas gitu, kayak dari segi penampilan ya. Iya benar kayaknya. Misalnya nih, kalau di fakultas gua banyak dosen yang ngizinin kita cuman make kaos aja di kelas, asal sopan atau baju gitu. Iya. Nah kalau dosen-dosen kayak gini tuh biasanya harus kemejaan. Ya? Iya. Sama gue juga tuh. Bahkan mungkin ada yang dosennya harus pakai baju warna ini, warna itu, nggak boleh ngejreng-ngejreng. Oh lu ada gitu ya? Kalau gue nggak ada, tapi cuman celana nggak boleh bolong. Oh iya, celana nggak boleh bolong. Itu yang kayak gitu-gitu. Jadi secara tampilan kita harus sopan lah, seenggaknya di kelas. Kayak kemeja sih udah terbaik deh itu. Ya itu standar sih, tapi ya bisa pakai kaos nyantai gitu, tapi bener. Susah. Dan biasanya kita harus ngomongnya secara sopan, nggak bisa selengean di kelas. Bercanda susah. Gue pernah bercanda sama dosen, terus gue bilang, kamu sekali lagi kayak gitu kamu saya keluarin. Oh iya, lu ngejokes apa di situ? Nggak usah. Fair aja itu. Oh fair aja ya. Oke, nanti kita ngobrol aja. Iya itu. Pokoknya dosen killer itu kayaknya nggak ada waktu buat bercanda deh kalau di kelas ya. Untuk masuk bercanda susah. Gue kan biasa suka masuk loh. Tapi kayak ada yang nahan. Kayak ada yang nahan. Mau masuk bercanda, terus ada yang nahan, nggak jadi. Baik lagi jadinya. Gue nunduk kayak di kelas nunduk. Jadi apa ya? Gue juga pernah tuh kayak misal lagi di kelas nih, misalnya lagi ada yang presentasi gitu, teman gue nanya tuh, terus gue ngejelasin intinya sama, cuman redaksional tutur kata gue nggak sesuai ekspektasi si dosen killer ini. Jadi kayak nih, jadi saya benerin ya nak, gini dibantu. Padahal sama intinya cu. Oh intinya sama. Iya Tuhan. Iya. Mau show off ya. Iya begitu dah. Iyalah. Ya. Ntar kalian merasakan dah teman-teman siswa nanti deh. Ya kalian, mungkin nanti kita akan bikin tips-tips untuk deal dengan dosen ya. Wih. Atau itu episode sebelumnya ya. Waduh, coba dah. Oke, mungkin nanti kita akan buat konten gimana cara deal dengan dosen dari pengalaman kita ya. Yoi. Tapi sejauh ini kayak gitu dulu. 3 dosen
3 klasifikasi dosen dari kita. Yang pertama ada dosen sohib, dosen biasa, atau dosen fair. Itu kemungkinan besar kalian akan ngerasain 3-tiganya. Atau kalau kalian hoki banget, kalian nggak akan dapat dosen killer. Iya. Tapi nggak mungkin sih, pasti ada deh. Iya. Nggak tahu juga ya. Soalnya gue pasti dapat mulu setiap semester gue. Oh, kalau gue nggak. Lu nggak? Udah lulus ya anjing? Enggak, gue cuman beberapa semester doang dapat. Sisanya dosen gue nyantai semua. Oke lah, segitu aja konten kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau masuk kuliah dan mungkin teman-teman yang pengen tahu di kampus itu pengajarnya seperti apa. Ini masih bisa dijabarkan lebih luas lagi sebenarnya. Mungkin ada episode lain kayak dosen yang strict banget sama aturan tapi tetap nyantai, itu juga ada. Iya ada sih. Ada, tapi ya kita klasifikasikan 3 dulu, dosen sohib, dosen biasa atau fair, sama dosen killer. Oke. Thank you yang udah nonton konten ini sampai habis. Kalau kalian suka kalian boleh like, kalau kalian gak suka kalian boleh dislike. Kalau kalian mau komentar, kritik, saran, nambahin tema untuk episode selanjutnya, sangat kita apresiasi. Dan gua Kepo, gua Boy. Jangan lupa saksikan video-video dari Kepo Film selanjutnya. Yoi. Thank you. Yo.